Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan perbedaan nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Nama saya Wita Apria Cahyani, NIM 20210410567, Manajemen kelas M, tugas ekonomi pengantar, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nelayan adalah istilah bagi orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota laut lainnya yang hidup di dasar kolam maupun permukaan perairan-perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payu maupun laut di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika. Masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih. 1. Mengapa perikanan di Jepang maju pesat? 2. Apa penyebab produksi ikan yang ditangkap di Indonesia belum maksimal? Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Antara lain, sumber daya ikan. Dengan melimpahnya sumber daya ikan, maka seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam realitanya tidaklah demikian. Kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan. Dari sisi ekonomi, hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan atau dikuasai tengkulak, dan otoritas tidak mempunyai wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan, serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya. Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek hukum yang seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga tidak optimal. Dalam Undang-Undang Perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan. Itu pun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil. Bahkan pengertian itu pun berbeda dengan pengertian nelayan tradisional. Dalam penjelasan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta dalam realitasnya, perbedaan pengertian ini berdampak pada nelayan. Salah satu sektor andalan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sektor perikanan dan kelautan. Potensi perikanan Kalimantan Selatan meliputi garis pantai sepanjang 1.330 km, perairan umum 1 juta hektar, kolam 2.400 hektar, tambak 53.382 hektar, dan mini padi atau sawah 3.752 hektar. Produksi perikanan Kalimantan Selatan tahun 2003 sebesar 339.437,3 ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 204,2 ton dan perikanan budidaya sebesar 97,733,1 ton. Produksi perikanan tangkap di laut memberikan kontribusi
terbesar bagi pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Hasil produksi perikanan Kalimantan Selatan serta secara umum masih banyak diserap untuk kebutuhan domestik, sehingga menyebabkan usaha pemasaran pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi perikanan dengan berbagai cara, seperti memberikan pelatihan dan tata cara penangkapan ikan dengan metode yang ramah lingkungan, memberikan bantuan berupa kapal penangkap ikan, meningkatkan infrastruktur dan pembangunan sarana pengolahan hasil laut, sehingga hasil yang diperoleh bukan hasil sebagai bahan baku tetapi sudah menjadi produk olahan. Jepang adalah salah satu negara maju dalam teknologi, industri, dan ekonomi. Jepang sangat dikenal dengan pembuatan alat-alat elektronik yang canggih. Banyak barang-barang elektronik buatan negara Jepang. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Jepang juga adalah negara yang sangat maju dalam sektor perikanan. Selain memiliki sumber daya laut yang melimpah, Jepang juga mempunyai teknologi perikanan yang canggih sehingga mendukung tingkat produksi ikan yang tinggi. Jepang juga termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia dan pengimpor hasil laut terbesar. Contohnya kapal Porse Seine yang mampu mengangkat ikan sebanyak 2.000 ton. Konsumsi ikan di masyarakat pun sangat tinggi, hampir 90% masyarakat mengkonsumsi ikan. Nelayan di Jepang menangkap ikan secara tradisional dan modern. Nelayan tradisional menangkap ikan dengan perahu tradisional tanpa sentuhan teknologi modern, sehingga hasil tangkapan sangat sedikit. Salah satu alat yang digunakan yaitu pancingan bukan jala. Artinya para nelayan hanya menangkap ikan tertentu pada waktu tertentu untuk pelestarian cadangan ikan di laut. Ada juga perangkap. Alat ini berbentuk jaring, bambu, kayu, dan besi yang dipasang secara tetap di dasar perairan yang dapat dipindahkan selama jangka waktu tertentu. Ada juga jaringan angkat yang terbuat dari nilon seperti kelambu. Lampu dan umpan yang digunakan untuk mengundang ikan. Penangkapan menggunakan perahu rakit, bangunan tetap, atau secara langsung. Ada burung pecuk. Burung ini memiliki naluri menangkap ikan. Burung ini dipelihara dan dilatih untuk menangkap ikan. Setnek adalah penangkap ramah lingkungan yang dipasang secara menetap. Setnek adalah alat penangkap hemat bahan bakar, hemat biaya operasi, dan tidak memakan banyak waktu. Ikan yang diambil masih dalam keadaan hidup dan ikan yang kecil dilepaskan agar ekosistem ikan tidak rusak. Setnek juga menciptakan kerjasama antara nelayan agar tidak terjadi konflik di wilayah penangkapan. Perekonomian nelayan juga meningkat karena hasil tangkapan yang diperoleh dalam keadaan segar dan dijual dengan harga tinggi. Sekarang para nelayan banyak menggunakan alat-alat canggih dalam penangkapan ikan. Contohnya yaitu sonar. Alat ini bermanfaat sebagai penginformasi gelombang suara. Ada juga GPS. Alat ini digunakan ketika berburu ikan dan untuk mengetahui di mana ada banyak ikan. Ada satelit oceanografi yang fungsinya hampir sama dengan sonar. Ada echosounder yang digunakan untuk mencari ikan dan menampilkan keadaan dasar laut. Informasi yang disampaikan berupa perpaduan warna. Ada neck recorder. Alat ini bekerja di sepanjang sisi echosounder untuk memberikan
informasi khusus ke internet jika ada ikan. Agar hasil tangkapan tetap segar, perusahaan perikanan Jepang bekerja sama dengan para nelayan yang memasukkan ikan hiu kecil ke dalam setiap tangki ikan. Jika ikan yang di dalam tangki berusaha agar hidup, tetapi ada juga yang mati dimakan hiu. Ikan yang dalam kondisi hidup dan segar sampai pada konsumen dengan baik. Para nelayan juga menaati segala peraturan perikanan yang ada dengan baik, seperti menolak illegal fishing atau pencurian ikan. Inilah rahasia makmurnya para nelayan. 1. Mengapa perikanan di Jepang maju pesat? Beberapa hal yang menyebabkan majunya perikanan laut di Jepang. 1. Pengaruh pertemuan arus panas Kuroshima dan arus dingin Oyashima yang menyebabkan laut Jepang kaya akan ikan. 2. Banyak terdapat teluk, sehingga banyak pelabuhan alami yang sangat mendukung sebagai dermaga perikanan. 3. Penangkapan ikan banyak dilakukan dengan menggunakan peralatan dan kapal-kapal canggih dan modern. 4. Persediaan sumber daya manusia atau SDM yang handal serta sarana dan prasarana yang mendukung di bidang perikanan laut. 2. Apa penyebab produksi ikan tangkapan Indonesia belum maksimal? Selain itu, sebagian besar lain kapal nelayan di Indonesia masih di bawah 30 gross ton, sehingga nelayan dapat beroperasi di kawasan perairan pesisir dan tentunya tidak mampu mendapatkan hasil yang banyak. Jadi, yang menyebabkan kenapa di daerah pesisir kita overfishing karena begitu banyak permainan, tetapi yang di luar masih sedikit sekali.